Oke, di sini kita akan mencoba membahas soal prediksi OSNK Informatika 2025, soal nomor 15. Jadi berjudul pintu, ruangan, dan kunci. Oke, pada suatu lantai di sebuah gedung terdapat 1.000 ruangan berjejer dan 999 pintu di antara mereka. Nah, ruangan-ruangan tersebut terletak secara berjejer membentuk satu barisan dari barat ke timur. Pada setiap dua ruangan yang bersebelahan terdapat satu pintu yang menghubungkan dua ruangan tersebut. Nah, pada awalnya semua pintu-pintu tersebut dalam keadaan tidak terkunci. Kita menyebut bahwa suatu ruangan X dapat mengunjungi ruangan Y apabila semua pintu di antara ruangan X dengan ruangan Y tidak terkunci. Nah, pada lantai tersebut, Pak Dengklek dan Pak Bangkon sedang bermain. Pak Dengklek berada di suatu ruangan pada segmen AB, di mana A kurang dari sama dengan B, sedangkan Pak Bangkon berada di suatu ruangan segmen CD, di mana C kurang dari sama dengan D. Nah, Pak Dengklek dan Pak Bangkon awalnya tidak berada di ruangan yang sama. Oke, untuk soal 15 di sini misalkan A sama dengan 4, B sama dengan 5, C sama dengan 2 dan D sama dengan 8. Nah, apabila kita tidak ingin Pak Dengklek dapat mengunjungi Pak Blangkon dan juga sebaliknya, maka berapa minimal pintu yang harus dikunci? Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa membuat sedikit ilustrasi. Jadi untuk Pak Dengklek dia bisa mengunjungi segmen nomor 4 sampai nomor 5, ruangan nomor 4 sampai nomor 5. Lalu untuk Pak Blangkon dia bisa mengunjungi ruangan nomor 2 sampai nomor 8 misalnya di sini. Oke, jadi kita bisa coba gambarkan kondisi ruangannya. Jadi misalnya seperti ini. Misalnya ini ruangan nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini. Dimana setiap kotak itu adalah ruangannya. Lalu untuk Pak Dengklek dia di ruangan nomor 4 dan 5. Berarti di sini. Oke. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah minimal pintu yang harus dikunci supaya Pak Dengklek tidak bisa mengunjungi Pak Blangkon dan juga sebaliknya. Sekarang bagaimana kalau kita coba kita mengunci satu pintu terlebih dahulu. Nah, kalau kita mengunci hanya satu pintu, sudah kelihatan ya jawabannya. Kalau misalkan Pak Dengklek ada di sini, nah Pak Blangkon bisa saja berada di sini. Jadi Pak Blangkon bisa mengunjungi Pak Dengklek ya, tinggal berjalan di sini karena tidak ada pintu yang menghalangi mereka yang terkunci. Nah, satu jelas tidak bisa. Sekarang bagaimana kalau dua pintu? Nah, kalau misalkan dua pintu berarti di sini misalnya. Nah, kalau misalnya Pak Dengklek berada di sini. Nah, lalu Pak Blangkon ada di sini. Nah, ini masih sama seperti kasus tadi. Masih ada cara bagi Pak Blangkon untuk bisa mengunjungi Pak Dengklek. Oke, berarti untuk mengunci dua pintu masih belum tepat ya, karena masih ada cara di mana mereka masih bisa bertemu. Oke. Nah, berarti terakhir kita coba tiga. Kalau misalkan kita mengunci tiga pintu. Nah, berarti kita harus mengunci semua pintu yang beririsan pada segmen-segmen ini. Jadi semuanya bakal dikunci. Berarti di sini, dan di sini. Oke. Nah, kalau di sini, misalkan Pak Dengklek ada di sini dan Pak Blangkon ada di sini misalnya. Nah, Pak Blangkon tidak bisa mengunjungi Pak Dengklek karena ada pintu terkunci yang ini. Lagi misalnya kalau Pak Blangkon ada di dalam 4 dan 5 ini. Nah, di sini Pak Blangkon tetap tidak akan bisa mengunjungi Pak Dengklek ya, karena pintu di dalam mereka itu terkunci. Pintu ada di sini di antara 4 dan 5. Jadi 3 adalah jawabannya. Nah, kita tidak bisa mencari jawaban yang lebih kecil daripada 3 karena kalau 2 kita sudah buktikan tadi ya. Satu kasus lagi kalau misalkan kita buka yang di sini. Nah, di sini kan Pak Dengklek bisa mengunjungi Pak Blangkon jadinya. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah 3. Jadi ada 3 pintu yang harus dikunci secara minimal supaya Pak Dengklek dan Pak Blangkon tidak bisa mengunjungi satu sama lain. Oke, sekian pembahasan untuk soal nomor 15. Terima kasih sudah menonton.